Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya anugerah, kasih dan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan kerjakan, Tuhan limpahkan atas kehidupan kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bawa pujian kita bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak ditinggikan, pribadi yang layak dimuliakan, diagungkan. Syapa patakarana matakara papatakarana. Syapa takarana matakarana. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Hormat syukur bagimu. Pujian syukur berikan kepadamu yang kudus Tuhan, sebab Engkau layak tinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau supaya engkau melihat kebahagiaan seumur hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari dengan segenap hatimu katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari sekali katakan pujian ini dengan segenap hatimu, berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari angkat kedua tanganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati kami, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Senap hati buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita angkat penyembahan kita yang terbaik. Haleluya. Syarana-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Haleluya. Ibini anasu, biarlah ku menyembah-Mu, biarlah ku tinggikan-Mu. Sibirimu, glory bagi-Mu, sembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, perkasa, Engkau Allah yang ajaib. Biarlah ku menyembah, biarlah ku meninggikan-Mu. Oh, kibirimiana masuk, sibirimiana-Mu. Glory bagi-Mu, sembah, sembah-Mu. Engkau ajaib, si papaka, syarana-Mu. Sibiriana-Mu, haleluya, haleluya. Ibiriana-Mu, Engkau ajaib, Engkau ajaib. Bagi-Mu hormat sembah, haleluya. Sibiriana-Mu, glory bagi-Mu, glory sembah-Mu, haleluya. Oh Yesus, glory, glory, glory.
melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kita. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bibi. Haleluya. Oh, oh. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi katakan pujian ini. Mari nyatakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Glory bagi-Mu. Sekali katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembahkan ya Bapa, sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam
katakan sekali lagi, katakan ku sembahkan Diri ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Glory sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Oh, dalam hidupku selalu. Glory bagimu, hidupku, dalam hidupku selalu. Shibidi anambo, menyembahmu Tuhan, ya nama syukur, glory bagimu. Haleluya, glory bagimu, menyembahmu Allah yang kudus Tuhan. Allah yang kudus, Yesus Tuhan. Haleluya, Seanamu. Haleluya, glory bagimu, menyembahmu. Sembahmu yang kudus, biarlah ku menyembah, biarlah ku meninggikan, mengagungkanmu. Engkau dahsyat, engkau ajaib, nyatalah perbuatanmu. Ini anasu, glory bagimu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih. Segala hormat sembah menyembahmu, terima kasih. Haleluya, haleluya. Biarlah hati kami menyembahmu, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Ini adalah syukur.
dengan syukur. Biarlah hatiku melimpah dengan syukur, syukur yang terbaik. Haleluya. Oh, glory bagimu. Yesus, terima kasih, terima kasih. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, akui di hadapannya, katakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita akan melihat renungan kita pada hari ini sebagai dasar kita untuk memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengawalnya dari yaitu 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23 dikatakan firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran saudara dan saya di dalam pembaruan roh saudara dan saya, benihnya telah ditaruh dalam hidup saudara dan saya ketika waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan bahwa benih awal itu telah tertanam kuat di dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi sekali lagi bahwa benih kebenaran itu telah tertanam kuat dalam hidup saudara dan saya. Jadi telah digantikan sebuah benih yang fana, yang tidak kekal, yang akan mati saudaraku, digantikan dengan benih ilahi. Waktu permulaan pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita saudaraku. Sebab dikatakan oleh firman Allah yang hidup yang kekal. Nah, benih awal itu, benih kekekalan itu, kebenaran itu telah tertancap kuat di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertumbuhan rohani yang dimulai dari kelahiran baru, yang saya mau katakan bahwa yang dimungkinkan melalui firman dan kebenaran. Nah, jadi saya katakan bahwa pertumbuhan rohani itu dimulai dari kelahiran baru, saudaraku. Di awal waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita dibaptis, saudaraku. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita muncul sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu atau yang fana itu sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Yaitu apa saudaraku? Kelahiran baru dan penanaman benih itu telah tertancap kuat di dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya mau bilang kepada kita semuanya bahwa jika kebenaran Allah atau benih kehidupan baru yang pertama itu saudaraku telah tertanam kuat dalam hidup saudara dan saya, itu kan akan berkelanjutan saudara. Itu akan berkelanjutan, akan bertumbuh yang seharusnya nanti ke depan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran dari kehidupan kita, yaitu menjadi keserupaan dengan Kristus. Itu tujuan utamanya saudaraku. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa benih yang kita telah peroleh itu, benih kebenaran firman Tuhan itu, dikatakan bahwa itu harus disuplai terus saudaraku. Harus disirami dengan apa saudaraku? Dengan makanan firman pula. Amin. Jadi yang kudus harus disiram pula hal yang kudus pula. Ketika kebenaran firman Tuhan atau benih firman Tuhan itu yang telah tertancap dalam kehidupan kita harus disiram juga, harus disuplai juga dengan apa? Firman Tuhan juga. Supaya apa saudaraku? Menghasilkan buah-buah kebenaran dari hidup kita. Nah, tanpa kebenaran saudaraku tidak ada kehidupan. Amin. Tanpa firman Tuhan, tanpa kita disuplai dengan kebenaran firman atau firman Tuhan, tidak ada yang namanya kehidupan, tidak ada yang namanya akan berbuah, menghasilkan buah-buah kebenaran dari hidup kita. Tidak mungkin saudaraku. Nah, oleh sebab itu saudaraku, bahwa waktu benih itu tertancap kuat dalam kehidupan kita dan disuplai atau disiram dengan kebenaran firman pula, dan dia akan bertumbuh secara sehat. Amin. Bertumbuh secara rohani, secara sehat. Dan pada akhirnya begini, akan menghasilkan buah-buah kebenaran dari kehidupan kita. Yang dulu yang fana itu saudaraku, yang dulu kita kenakan waktu kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itu yang seringkali akan mengontrol hidup kita saudaraku. Kita melakukan dosa, kita kompromi dengan dosa saudaraku. Sebab kenapa? Benih fana itu masih tertancap kuat. Tetapi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, beralihlah saudaraku. Yaitu apa? Benih kebenaran itu telah masuk dalam kehidupan kita. Dan benih kebenaran itu waktu dia sudah tertancap kuat dalam kehidupan kita, harus disuplai, harus disiram terus menerus dengan apa? Dengan firman Tuhan, supaya
menghasilkan, supaya bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran dari hidup kita. Yang mau dan percaya katakan amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya mau bilang kepada kita bahwa kalau benih kebenaran ini tidak disuplai terus-menerus dengan firman Tuhan, tidak disirami terus dengan firman Tuhan, akan mengalami yang namanya kematian pula. Kematian secara rohani dalam kehidupan kita, kering. Pada akhirnya begini, kita akan bermain agama. Oh iya, datang hanya ya sekedar sebuah ritual keagamaan yang kita hadir dalam sebuah ritual keagamaan. Tetapi tidak ada keubahan hidup dari hidup kita. Gaya lama itu akan bertumbuh secara natural itu saudaraku. Ada yang namanya semak duri belukar itu akan tumbuh dari hidup kita. Banyak menyakiti, perkataan kita menyakiti, sikap kita menyakiti sekeliling kita saudaraku. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari izinkan bahwa kebenaran itu menyiram, menyuplai, yaitu benih ilahi yang tertanam kuat dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Ada keserupaan Kristus yang muncul dari hidup kita. Saya yakin dan percaya bahwa dimanapun saudara ditempatkan, ketika yang namanya benih kebenaran ini menghasilkan buah-buah kebenaran, hidupmu akan diterima saudaraku. Kita akan menjadi berkat di sekeliling kita. Oh iya saudaraku, sebab kenapa? Sebab ada yang namanya buah-buah yaitu buah-buah roh itu keluar dari hidup kita saudaraku. Ada kesabaran, ada kemurahan, ada yang namanya yaitu buah-buah kebenaran itu keluar dari hidup kita. Kesabaran, mengampuni dan lain sebagainya saudaraku. Itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi habit atau gaya hidup yang kita tampilkan, yang kita nyatakan di yaitu sekeliling kita dimanapun Anda berada. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kebenaran itu saudaraku yang tertancap kuat dalam kehidupan kita saudaraku, itu akan menguduskan kita. Itu secara natural saudaraku. Kalau itu disirami terus dengan firman Tuhan, kita akan secara natural akan menjauhi dosa. Amin saudaraku. Oh iya, kita akan menjauhi dosa. Kita tidak akan yang namanya kompromi dengan dosa. Sebab kebenaran itu atau terang firman Tuhan itu telah menerangi hidup kita. Secara otomatis kita tidak mungkin yang namanya kompromi dengan dosa. Oh iya saudaraku, itu tuh natural. Dia akan berjalan secara natural. Itu akan datang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah oleh sebab itu, bahwa sebab firman Tuhan dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 berkata bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin saudara. Nah firman Tuhan itu adalah kebenaran itu saudaraku. Nah ketika kita makan kebenaran firman Tuhan, diisi kebenaran firman Tuhan, waktu kita penuh saudaraku, yang tertumpah manifestasinya adalah kebenaran. Oh iya, tidak mungkin muncul kenajisan, tidak mungkin muncul yang namanya kebohongan, tidak mungkin muncul yang namanya iri hati, luka, sakit hati. Enggak ada saudaraku, percayalah. Waktu yang memenuhi firman Tuhan dalam kehidupan kita, waktu yang memenuhi adalah kebenaran, secara otomatis juga yang keluar dari hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Yang setuju dan sepakat katakan amin. Nah oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ingat bahwa benih awal itu telah tertancap kuat di dalam hidup saudara dan saya. Benih ilahi yang menggantikan benih yang fana itu atau dosa itu telah digantikan oleh benih ilahi yang tertancap kuat dalam hidup saudara dan saya. Dan itu terus kita harus sirami saudaraku, harus disuplai dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kuduskanlah mereka sebab firman-Mu itu adalah kebenaran. Haleluya. Puji nama Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini sebuah renungan atau firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak thank you, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah datang buat kehidupan kami. Untuk kami dapat memahami dengan benar dan tepat daripada kebenaran firman Tuhan yang telah datang dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, ada pokok-pokok doa yang masuk. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, taruh tanganmu di dada dan kita sepakat untuk doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ada pokok-pokok doa yang masuk
yang mengalami gagal daripada hati Tuhan, jantung. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mustahil bagi manusia, yang tidak mungkin akan dikerjakan oleh medis atau rumah sakit atau dokter, kuasa kebangkitannya akan memulihkan, akan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Aku juga berdoa dalam nama Yesus, aku sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Yaitu bagi anak-anakmu pemulihan pasca operasi. Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus secara total dan normal di dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa di dalam nama Yesus. Yaitu bagi anakmu yang mencari jodoh, Tuhan, kami terus berdoa kiranya yang terbaik yang Tuhan kirimkan buat jodoh daripada anak-anakmu ini Tuhan. Supaya menghasilkan keturunan-keturunan ilahi dari pernikahan mereka. Sehingga banyak dimenangkan dalam generasi mereka untuk Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Transaksi daripada sebidang tanah, transaksi daripada yaitu pembelian, yaitu transaksi daripada properti Tuhan. Pertemukan dengan pembeli yang tepat atau pembeli yang tepat Tuhan untuk segera terjadi yang namanya transaksi. Tuhan tolong kiranya properti atau sebidang tanah ini dapat terjual dengan harga yang baik untuk Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini dan kami terus berdoa buat penyediaan tempat ibadah bagi gerejamu tempat ini. Tuhan nyatakanlah itu dan kami terus sepakat dengan cara Tuhan Engkau dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kami melihat kebaikan Tuhan bekerja dan terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak Ibu Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.